udah ganteng, seagama, sesuku, pinter lagi. Cocok banget nih buat bapak gue, bapak gue, bapak anak gue gitu. Iri kan kalian? Hah? Iri kan? Cari suami yang mau diajak kerja sama ya. Betul. Soalnya tuh anaknya berdua ya nggak sih Kak? Iya, bukan anak kita doang. Hai Dex People, kembali lagi di Dex Talk bersama aku, Bunga Riza, yang akan menjadi host lagi di episode kali ini. Dan tentu saja aku sekarang gak sendirian. Aku sekarang lagi sama seseorang yang mendapat julukan dari netizen, katanya Queen of Cegil. Dengan Kak Cika kali ini. Halo Kak Cika, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Kak Cika sekarang tuh kesibukannya apa sih Kak? Aku emang ada usaha juga, tapi ibu rumah tangga juga. Oh gitu tuh, jadi sebagai mom dan sebagai pengusaha, jadi masih career woman gitu ya? Sedikit-sedikit. Kalau boleh tahu nih sebelumnya, kenapa bisa sampai dipanggil sama netizen Queen of Cegil? Awalnya tuh aku juga gak tahu ya Cegil itu apa. Baru tahu ternyata Cegil tuh cewek gila. Terus kayak dibilang katanya Cegil premium. Oke, Cegil mungkin premium. karena dulu aku suka sama suami aku 4 tahun. Dan ditolak, terus aku kayak gak nyerah. Makanya mereka pada bilang Cegil gitu. Tapi membuahkan hasil yang baik pemirsa. Iya, untungnya dapet, kalau gak malu ya. Gimana sih Kak ceritanya sampai katanya kan bisa suka tuh 4 tahun sama Mas Kevin ya? Iya. Kebetulan nih guys, kalau kalian mau tahu, ini saya sampai iri loh. Sekarang aja kakaknya tuh lagi ditemenin sama suaminya. Dan dari tadi kayak, aku udah cantik belum? Udah. Saya di belakang kayak Untung bucin juga ya. Kalau misalnya enggak, malu juga sih. Kita harus tahu mantra-mantranya sih ini guys. Iya, jadi ke dukun sih. Enggak. Nah, dulu tuh aku suka sama dia waktu aku hari pertama pas aku SMA. Oh, SMA. Jadi pas lagi di ospek, hari pertama tuh lagi panas-panasan. Terus ada cowok baris di sebelah aku, ganteng banget. Ya kan cewek ya, pasti ngeliat visual dulu. Terus ya udah aku suka sama dia di situ, tapi dia nggak suka sama aku. Kenapa tuh Kak, kalau boleh tahu? Udah dikasih tahu belum alasannya? Pokoknya tuh awalnya tuh aku deketin dia. Pertama aku tahu namanya juga lumayan ekstrim caranya. Oh gimana tuh kalau boleh tahu? Jadi tuh kan kalau di sekolah aku harus sekolah negeri kan. Jadi yang agama Kristen sama Muslim dan agama lain tuh beda ibadahnya. Nah kebetulan aku sama dia sama seagama kan. Terus pas aku tahu seagama tuh langsung pas buka pintu aku langsung pikir jodoh gue nih kan. Terus pas masuk aku langsung kayak datengin dia. Oh enggak, aku ngomong dulu ke teman aku. Padahal waktu itu belum kenal loh kan, anak baru kan. Cowok yang itu ganteng ya, tapi lu jangan lihat. Terus dia langsung bilang kayak, oh itu mah temen SMP gue. Nah, namanya Kevin, lu mau kenalan? Dia langsung teriakin Kevin tuh. Jadi Kevinnya langsung udah tahu aku kan. Kayak udah malu gitu, ya udahlah kepala malu, aku langsung datang aja ke meja dia terus kayak kenalin diri aku. Terus aku bilang, gue Cika gitu kan. Terus dia kayak cuman bilang Kevin gitu doang. Ya udah, terus pas aku tahu kan kenalan satu-satu kan. Ternyata marganya Siregar, Batak juga kan. Ya jodoh gak sih? Karena aku juga Batak kan. Terus singkat cerita pokoknya aku emang naksir sama dia dan aku tahu kalau dia tuh nggak suka sama aku gitu. Lebih ke emang dia nggak pengen pacaran sih. Ya terus ya gitulah awal mula aku suka sama dia. Tapi paling suka bangetnya itu di kelas 2 sekelas jodoh kan, sekelas lagi. Padahal kelas 1 nggak sekelas. Itu jadi ada pelajaran fisika, satu kelas tuh nggak ada yang bisa jawab. Dan Kevin doang yang bisa jawab. Aku jadi makin suka jawab dengan rumus yang super singkat. Dan guru aku tuh sampai nanya, kamu belajar dari mana gitu. Terus aku mikir, ih udah ganteng, seagama, sesuku, pinter lagi. Cocok banget nih buat bapak gue, bapak gue. Bapak anak gue gitu. Tuh emang sepertinya semesta sudah menakdirkan itu semua sebenarnya. Jadi guys, kalau kalian mau cari kiat-kiatnya sebenarnya harus dari Kak Cika sih. Tapi kayaknya Cegilnya ini balik lagi Cegil premium ya ini. Iya, beda ya. Enggak yang psikopat. Dari yang aku denger sih ini masih sangat wajar. Ini lebih ke pantang menyerah, guys. Iya.
Agak ada sih psikopatnya dikit. Oh, baik. Kalau boleh tahu tuh psikopatnya Jadi gimana? tuh karena aku dulu waktu kelas 1 gak sekelas sama dia. Dan sekolah aku tuh dulu moving class kan. Jadi aku tuh cari cara gitu. Gimana caranya supaya aku tuh bisa ketemu sama dia. Seudara sama dia. Karena kan kalau negeri tuh kelasnya banyak banget kan. Nah akhirnya aku gak mikir sih. Jadi waktu itu kebetulan Rabu. Terus kelas aku tuh di bawah dan di dekat lapangan. Dan Kevin ini lagi telat. Jalan jongkok. Dulu di sekolahku kalau telat tuh harus jalan jongkok ya. Jadi aku kayak tercetus pikiran, kalau gitu gue pura-pura telat aja deh supaya dihukum jalan jongkok bareng gitu kan. Terus yaudah aku telat besokannya. Tapi sebenarnya aku gak telat kan, aku dianterin. Tapi aku kayak nunggu dulu di warung dekat sekolah. Jadi biar supaya aku pergi dulu, aku langsung masuk ke aku masuknya pas udah bel 15 menit kemudian. Tapi sial banget sih emang hari pertama aku telat itu dia gak telat. Aku gak pantang menyerah. Besokannya tuh aku coba telat lagi. Tapi gak telat lagi juga. Akhirnya aku mikir ya mungkin Senin ya. Kan masih vibes holiday itu hari Minggu. Ternyata telat. Jadi jalan jongkok bareng. Baik guys, boleh dicoba ya buat adik-adik yang masih sekolah kalau pacarnya sering telat, coba kamu telat juga. Tapi minimal kan jadi di notice kan. Walaupun emang dia kan kakinya, maksudnya dia kan lebih tinggi dari aku kan. Jadi dia kayak jalannya tuh lebih cepat gitu loh. Aku udah ngejar-ngejar tetap aja gak bisa barengan gitu. Oke Kak Cika, selain tadi kan udah katanya nyoba untuk telat biar bisa jalan bebek bareng. Selain dari itu ada lagi gak sih Kak effort-effort lainnya? Banyak sih. Ya, karena kebetulan sukanya 4 tahun kan. Jadi pasti banyak banget. Salah satunya tuh aku pernah, karena aku SMS dia zaman dulu kan SMS. Tapi dia gak bales tuh. Jadi aku, pertama dia bales. Kan aku bilang halo Vin gitu kan. Terus dia bales. Cepet banget, aku balas lagi, ini gue Cika, anak 10-6 bla gitu lah, gak dibalas lagi. Terus aku chat lagi, gak dibalas. Akhirnya aku mikir, waktu itu aku positive thinking aja kan. Kayaknya dia gak punya pulsa deh, bukan yang gak mau balas SMS gue. Jadi bilang diisiin? Iya aku isiin, tapi aku gak langsung isiin dari counter. Karena kan nanti aku gak bisa ketemu dia. Jadi aku beliin vouchernya. Aku datengin sekolahnya, aku datengin kelasnya besok paginya tuh. Terus aku kasih voucher pulsanya. Terus aku juga pernah, tapi ini kejadiannya bukan waktu SMA sih, udah lumayan deket gitu. Aku pernah lagi update di pet gitu, di mall lah, salah satu mall. Terus si Kevin tuh ngechat aku, bilang lagi di mall ini ya gitu kan. Iya, sama siapa? Padahal waktu itu aku bawa mobil. Tapi aku bilang aku di drop doang. Waktu itu inget banget jam 11. Jadi waktu itu jam 11, terus di drop doang. Aku pengennya tuh kayak biar pulang bareng sama dia gitu kan. Ternyata bener dijemput. Jadi mobil aku tinggalin. Dan itu gak langsung pulang ke rumah. Jadi aku tuh jalan-jalan dulu sama dia gitu, kayak kulineran. Dan pulangnya ke rumah jam 9. Aku sampai lupa mobil itu masih di mall. Pas aku pulang papaku nanya, Cik mobil di mana? Terus aku baru ingat mobilnya ada di parkiran. Terus ditinggal sampai besok ya? Iya, enggak, langsung diambil sama supir aku ke mall itu. Untung masih ada ininya. Bukti parkirnya itunya kan, ya, karcis parkirnya. Pokoknya tuh dulu aku suka banget, aku tuh benci banget hari libur. Karena gak bisa ketemu. Iya, kalau orang kan suka ya Sabtu Minggu, hari libur. Aku tuh benci banget karena di hari libur aku gak bisa ketemu sama dia gitu. Itu cuma beberapa effort aku aja sih. Baiklah. Itu agak sedikit buat saya kaget ya. Iya. Sampai isi voucher loh. Jangan sampai kalau anak-anak zaman sekarang kan udah gak pulsa nih. Ntar gebetan yang gak jawab chat dipasangin wifi. Iya takutnya. Itu sih aku sih kayaknya kalau misalkan sampai sekarang. Enggak. Untung udah dapet kan. Kalau boleh tahu nih Kak, kan berarti kan sekolah tuh 3 tahun ya. Suka kan 4 tahun. Berarti satu univ atau gimana? Enggak, beda. Nah jadi tuh dulu tuh temen aku nanya kan sama Kevin, bilang lu kenapa gak suka sama Cika? Cika kan pada saat itu ya masih SMA agak cakep ya. Sekarang juga enggak sih, sekarang kan udah lahiran jadi agak gembrot. Nah dia tuh bilang kan Cika lumayan cakep gitu-gitulah pokoknya. Terus dia bilang enggak, gue gak suka sama Cika, soalnya dia ke sekolah kayak main ke rumah temen. Karena waktu itu emang aku kan gak terlalu serius gitu belajar. Jadi di isi tas aku tuh bukan buku. Dulu tuh aku buku suka minjemnya sama anak kelas lain. Isinya tuh kayak catokan, sisir, sampo. Jadi dia gak suka tuh sama cewek yang kayak gitu. Terus dia kayak ngomong, lagian si Cika juga pasti kuliahnya tuh udah di swasta lah. Pokoknya intinya gak kayak dia yang harus berjuang dulu gitu kan. Akhirnya aku mikir,
kok lo ngerendahin gue ya. Terus aku juga lebih ke bukan mau nunjukin ke dia sih, mau nunjukin ke diri aku sendiri kalau aku tuh nggak kayak yang dia omongin gitu kan. Akhirnya aku serius belajar, terus aku masuk ke univ yang salah satu univ negeri di Depok gitu. Dia di Bandung. Beda kan. Makanya sedih banget gak sih pisah. Dulunya satu kelas kan 2 tahun. Terus beda universitas. Bukan masalah beda universitas sih. Masalahnya aku gak punya akses juga gak sih buat chat dia kan. Karena waktu itu kan dia gak suka sama aku gitu. Terus masih tetap dilanjutkan? Iya masih suka. Tapi waktu itu bedanya aku udah gak kayak ngechat dia lagi. Gak seintens dulu mungkin ya. Dan aku juga udah gak mulai cerita ke teman-teman aku lagi gitu loh. Aku lebih ke ya gue tetap suka sama dia tapi gak nunjukin rasa suka itu. Dan aku juga mau coba buat lupain dia dengan cara ya banyakin kegiatan lah. Jadi aktif diri sendiri lah ya. Ya aktif organisasi. Pokoknya bener-bener aku dulu jarang banget lihat handphone. Karena pokoknya aku gak mau ada waktu sedikit pun biar keinget dia gitu. Karena teman-teman aku kan juga udah sering suruh, udahlah lu move on aja, ngapain sih sama dia gitu kan. Ya zaman dulu kan pasti kayak gitu gak sih. Terus aku kayak ya pengen juga tapi gak bisa gitu. Siapa juga yang mau suka sama orang yang gak suka sama kita kan. Aku dulu emang sukanya sama orang yang gak suka sama gue lagi. Gitu. Tapi kadang emang ada sedikit tantangan ya kalau misalkan suka sama yang gak suka tuh. Jadi kayak penasaran gitu kan. Iya betul. Tapi kalau udah tahu dia suka sama kita jadi males gak sih? Tergantung orangnya tuh. Tergantung sih. Tergantung. Tapi kalau misalnya tadi kan susah banget tuh ya cara untuk mendapatkan Mas Kevin ini. Cerita sampai akhirnya Mas Kevin luluh. Itu gimana? Jadi tuh aku gak tahu ya. Pokoknya tuh aku tuh selalu doain Kevin. Ya terserah sih mau percaya atau enggak. Tapi pokoknya kalau lagi makan, lagi ngapa-ngapain aku tuh selalu doain dia. Doainnya bukan buat supaya dia bahagia sih, biasa aja. Ya, siapa juga yang mau doain dia bahagia kalau sama gue kan. Lebih ke doain semoga suatu saat nanti dia bisa deket sama aku gitu. Nah pada saat itu aku udah lumayan deket sama cowok. Nah cowok ini tuh gimana ya deketinnya tuh emang sebagai teman dulu gitu, nggak yang langsung ngasih tahu kalau dia suka. Nah di tengah-tengah kita lagi deket, ya dia nyatain perasaan ke aku kan. Si cowok itu. Iya. Tapi emang aku juga udah lumayan adalah sekitar 12% suka sama dia. Terus pas dia nyatain, tapi bukan nyatain doang kayak nanya jawaban, itu aku berdoa ke Tuhan gitulah. Malam-malam jam 6-an sore deh bilang kayak ya kalau emang dia jodoh gue ya udah gimana caranya dia supaya Kevin tuh nggak ada lagi gitu loh. Iya soalnya kan kayak nggak fair aja jadian sama dia tapi masih mikirin Kevin kan. Tapi kalau misalkan Kevin jodoh aku ya gimana caranya supaya Kevinnya deket. Dan di hari itu aku ingat banget September tiba-tiba tuh Kevin ngechat aku di line. Tapi aku memastikan dulu, aku takutnya teman aku. Ya kan, karena kan aku gak temenan sama Kevin kan. Jadi aku mikirnya kayak, kalau dulu positive thinking, sekarang negative thinking. Takutnya teman aku tuh kayak pakai nomor baru, terus ngisengin doang gitu kan. Tapi ternyata itu beneran dia dong. Ya langsung mikir gak sih, ini jodoh gue deh kayaknya. Soalnya baru banget doa. Dan dia langsung kayak chat kayak gitu kan. Terus kebetulan tuh hari Jumat, dan ternyata dia tuh nanya-nanya tentang perpus di kampus aku. Karena perpus di kampus aku kan besar kan. Jadi dia mau datang. Berarti kan ngajak ketemu. Tapi aku gak mau lah. Maksudnya kayak belum ada persiapan kan. Cewek kan. Aku aja dulu kalau mau jalan sama Kevin tuh minimal 1 minggu baru bisa ketemu. Karena aku pasti harus banyak persiapan. Beli baju baru kayak gitu-gitu lah. Akhirnya aku gak ketemu sama dia. Dan dia datang ke Depoknya juga tiba-tiba gitu loh. Ya udah di situ mulai intens chatannya. Tapi gak semudah itu untuk jadian. Nah kita PDKT kayak sekitar 1 tahun lebih deh. Lama banget. Makanya kayak kalau orang lain kan awal-awalnya bahagia ya. Kalau aku tuh awal-awalnya tuh malah kayak sedih-sedih gitu, nangis. Karena mungkin beradaptasinya ya. Karena aku sama Kevin tuh beda banget. Dalam segi apa tuh Kak? Dari segalanya sih, latar belakang, circle kita juga beda, cara pandang kita juga beda gitu. Jadi ya emang di awalnya nangis-nangis dulu. Berarti itu posisinya LDR dong? Iya, Bandung Depok. Tapi kan bisa naik travel. Iya kan? Baik. Bisa. Iya, ada kereta, ada travel, banyak. Ada bis. Iya. Jarak bukanlah sebuah tantangan. Bukan. Jaraknya mah kecil. Yang penting suka dulu gak sih? Kalau misalkan sekarang kan udah
menikah lah ya istilahnya. Udah menikah, udah punya baby juga yang sangat genius. Ada nggak sih sekarang mungkin kebalikannya gitu, Mas Kevin yang effort ke Kak Cika? Sama sih, tapi ya sih dia kan lebih cinta sama aku deh sekarang. Vin ya kan Vin? Lo lebih cinta sama gue kan sekarang. Sama sih, cuman kayak perasaan aku ke dia masih sama gitu. Kayak kadang-kadang aku kalau malam sebelum tidur suka ngeliatin. Ini kan perasaan dulu gue cuma bisa hayalin deh. Kayak dulu tuh aku cuman dia pinjem pulpen ke aku aja, aku tuh udah mikirnya kemana-mana. Udah mikirin nama anak. Dulu tuh aku pengen nama anaknya kalau cewek Vinka, Kevin dan Cika. Udah mikirin nanti nikahnya ada Batak satu ulos berdua, kayak gitu-gitulah. Dan itu terjadi kan. Jadi ya kadang aku masih ada butterflies-nya gitu lah. Dan kalau untuk yang paling sayang siapa, sama sih, semua sama-sama sayang. Tapi kayaknya dia lebih makin sayang deh. Baiklah teman-teman. Ya kan? Daripada tidur di luar ya. Kalau sekarang kan Kak Cika dan juga Mas Kevin dianugerahi buah hati yang sangat jenius. Amin. Saya sempat lihat videonya tuh sampai Baby Ken ini nangis pengen ke toko buku ya? Iya. Itu gimana? Itu waktu lagi mengandung makan apa? Jangan buku kalkulus diseduh diminum di gitu? blender ya? Enggak sih. Karena kan aku juga gak suka kalkulus kan. Aku dulu gak pinter. Biasa aja gitu. Lebih ke males sih. Enggak sih. Jadi aku sebelum punya anak emang pas lagi masih pacaran sama Kevin tuh sama-sama udah ngomongin hal ini. Jadi kalau misalkan kita nanti punya anak harus siap gitu dua-duanya. Dan pas aku tahu aku hamil, aku langsung concern tuh ke nutrisi yang masuk ke tubuh aku. Jadi kalau kakak tahu 1000 hari pertama kehidupan anak tuh masa golden age mereka. Dan itu dimulainya bukan dari umur mereka 1 hari, tapi dari mereka masih di perut kita. Dan ya berarti pas kita lagi hamil semua nutrisinya harus tercukupi kan, kayak asam folatnya harus tercukupi, makro mikronutriennya juga gitu sih kalau hamil, kayak gitu sih. Berarti ini adalah contoh ibu yang siap, orang tua yang siap menerima kehadiran buah hatinya di dunia guys. Tolong dicontoh itu. Emang punya anak itu nggak gampang kan, jadi sebelum pasti. menentukan ingin punya anak, baiknya ada kesiapan secara financial dan mental terutama. Gitu sih. Tapi pasti peran Mas Kevin besar juga dong, selama kan pasti kita sebagai perempuan mental ini kan. Bener-bener, soalnya pas lagi hamil juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba tuh kayak mood swing banget kan. Aku kan orangnya lumayan ekstrovert ya, jadi nggak bisa tuh kalau di rumah dalam 1 hari tuh aku pasti harus ketemu orang. Sedangkan pada saat itu kan lagi pandemi yang lagi parah-parahnya kan, dan ibu hamil tuh lagi dijaga banget karena imunnya kan rentan ya. Terus aku ya di rumah doang, dan aku sempat kena subkronik hematom kan, jadi kayak pendarahan di dalam yang mengharuskan aku memang bed rest. Jadi aku lumayan stres tuh waktu itu, dan hamil aku yang bukan hamil kebo gitu loh, yang muntah-muntah banget. Ya paling Kevin sih pulang kerja kayak langsung entertain aku, semangatin gitu. Pas anaknya lahir juga peranan dia besar banget. Karena habis lahir tuh aku agak takut kan mandiin anak. Pupnya juga aku memang sampai sekarang nggak bisa kalau pup. Nah itu masih Kevin. Gitu. Iri kan kalian? Hah? Kayak cari suami yang mau diajak kerja sama ya. Soalnya tuh anaknya berdua ya nggak sih Kak? Bukan anak kita doang ya kan. By the way guys, ini adalah contoh cegil dengan target yang tepat. Ya. Jangan cegilin cowok yang red flag, mohon maaf. Udah red flag, dikejar-kejar rugi 2 kali. Bener ini banget. Kan gak rugi jadinya. Dapat suaminya yang baik, yang mengayomi istri dan anak. Kalau sesudah lahir Kak, parentingnya apa sih sampai ya gue itu emang pintar banget ya. Apa sih ada rumus-rumus gitu juga kan dia tahu loh. Kalau untuk kayak ke toko buku tuh emang kita udah kebiasa. Karena bapaknya memang suka baca buku kan, jadi kita punya rutinitas pergi ke toko buku untuk membeli buku gitu. Nah karena tuh udah terbiasa, jadi emang sebenarnya anak kecil tuh kayak kertas putih aja sih, tergantung orang tuanya mau apa nih yang digambar di situ gitu kan. Dan anak-anak itu nggak Ken doang yang pintar, semuanya pintar. Balik lagi ke orang tuanya distimulasi atau enggak. Dan stimulasi itu bukan stimulasi yang kayak repot banget gitu loh. Sekedar kayak main bola sama anak aja itu udah menstimulasi dia gitu. Jadi kalau ke Ken sendiri
kenapa dia suka buku, dia happy sama buku dan suka belajar. Karena setiap kita baca buku, aku bilangnya itu kita lagi belajar. Harapannya supaya Kenneth itu nanti pas gede happy terus belajar, karena kan dia suka buku kan. Sama kayak pergi ke sekolah, sekarang kan dia udah sekolah, walaupun sekolahnya masih main-main, ya harapannya tuh dia selalu happy gitu sekolah gitu sih. Terus kalau buat dia masih seumur segini bisa baca, bisa cepet nangkep, ya itu tadi sih karena distimulasi, jadi dia cepet fokus. Gitu. Itulah guys, tumbuh kembang anak itu peran orang tuanya juga sangat-sangat besar. Iya, tapi bukan berarti aku kayak ngajarin dia pelajaran yang berat-berat gitu ya, enggak. Tapi aku ngajarin dia juga yang kayak warna, angka gitu, itu juga. Tapi Kenneth itu udah bisa menentukan dia mau yang mana gitu. Kebetulan anak aku tuh sukanya science, jadi kita sering eksperimen. Kayak gabungin warna primer atau eksperimen gunung meletus. Banyak lah eksperimen-eksperimen gitu kan. Tapi ada juga anak yang memang sukanya tuh bukan di science. Jadi ya kenalin aja anaknya sukanya yang mana, terus didampingin aja sih gitu. Saya kayaknya seumuran Baby Ken masih sukanya cilok sih kayaknya ya, bukan sains ya. Iya, kalau aku kayaknya malah nangis mulu kata mama aku. Dibanding-bandingin kan. Kan pada komen tuh anak tetangga hati-hati dibandingin. Jangan kan anak tetangga, kita saya aja ibu sebagai ibu dibandingin. Oke. Teman-teman semuanya, satu pembelajaran lagi ya, dari tadi udah cegilin yang benar ya. Terus juga effort. Sebenarnya effortnya tuh kalau orangnya bener sih nggak apa-apa menurut aku ya. Iya benar-benar. Tapi kakak pernah effort ke cowok? Waduh. Atau bukan cegil premium? Kan ada yang gengsian kan tipenya kan. Kalau saya sih sebenarnya, yuk kita pertanyaan selanjutnya. Lebih suka dikejar atau mengejar? Siapa hostnya? Gak sih, kalau aku lebih nggak suka bertele-tele sih. Oh gitu. Iya, maunya sat-sat ya. Iya, maksudnya kalau karena kan udah kuliah juga kan, kuliah sih. terus sampai ini jadi repot gitu, cari yang benar-benar aja. Bener, kalau kan gitu. Dulu masih SMA ya, jadi masih ada waktu lah untuk itu. Kalau sekarang carinya yang kaya raya nggak sih? Waduh. Terus nih kan tadi udah apa tuh? Effortnya yang benar ke orang yang benar, terus juga kesiapan kita sebagai orang tua, terus juga peran suami ya dalam masa kehamilan dan juga parenting anak. Sekarang untuk Baby Ken nih, untuk Kak Cika sendiri harapannya apa sih untuk ke depan? Apakah Kak Cika tipikal orang yang kamu kalau bisa jadi dokter ya nak gitu? Enggak sih, aku nggak kayak gitu. Aku sebenarnya tipenya bukan yang ambisius banget, biasa aja pokoknya. Tapi aku sama Kevin itu sebenarnya lebih ke anak ini harus takut sama Tuhan. Karena kalau dia takut sama Tuhan, semua hal yang dia punya kayak kepintarannya dia akan dia pakai untuk menjadi berkat untuk orang lain, atau minimal untuk diri dia sendiri, dan itu menjadi kebaikan gitu, suatu hal yang positif. Kalau dia nggak takut sama Tuhan kan pasti hal-hal yang dia lakuin kan pasti buruk kan. Misalnya dia pintar malah bikin bom, ya kan, takut kan? Ngeri ya. Karena kalau menurut aku ilmu pengetahuan yang paling utama itu adalah takut akan Tuhan. Sisanya tuh akan mengikuti lagi gitu. Dan Kenneth-nya mau kemana itu terserah dia sih, yang penting positif. Dan aku juga dari keluarga aku sendiri juga memang terbuka sih, kayak aku boleh pilih apapun asalkan aku bertanggung jawab sama pilihan aku. Dan asalkan itu positif ya gitu. Tuh guys, ya ampun, memang ini sudah siap sekali. Aku dari tadi dengernya kayak amazed gitu loh. Ini udah siap banget menjadi orang tua yang sangat baik mengayomi anaknya gitu loh. Iya, soalnya kan kita gimana ya, memberikan suatu kehidupan ke orang baru nih. Maksudnya anak ini kan juga titipan ya. Jadi jangan sampai deh kayak seadanya ngasihnya. Memang harus sekuat tenaga, jangan seadanya gitu. Kalau seadanya ya kasihan anaknya kan. Gitu. Kasihan juga sih. Baiklah guys, ini saya sedikit amazed, bukan sedikit malah amazed banget dari pernyataan Kak Cika tadi. Sekarang daripada kita serius-serius lagi, kita longgarin sedikit. Kalau dari Kak Cika nih, ada nggak sih tipsnya, spill-spillnya untuk para Gen Z di luar sana yang mungkin lagi ngincar crushnya gitu, atau misalkan menurut Kak Cika juga carinya yang kayak gimana sih gitu kan, tipe-tipe cowoknya gimana nih Kak? Ada tips-tipsnya nggak?
Kalau aku yang penting cowoknya itu green flag ya. Caranya tahu dia green flag atau enggak, ya kalau aku memang mungkin karena aku Libra jadi aku FBI banget. Jadi aku cari tahu nih, aku profiling dulu loh Kevin sebelum menentukan aku akan invest di dia yang panjang gitu. Yang pasti harus cowoknya ini jangan yang, ya kan pasti kita yang lebih tahu kan karena kita deketin kan. Cowoknya ini harus menghargai kita. Tahu value kita. Soalnya contoh ya, misalnya kita ngasih suatu effort ke cowok A gitu ya. Udah bener-bener capek banget nih sampai bayar party planner, ngumpulin temen-temennya, pokoknya udah sekuat tenaga. Tapi menurut dia itu biasa aja. Ya kan? Tapi untuk cowok B, kita tuh bahkan gak perlu ngeluarin effort sebesar itu. Kita tuh cuman kayak mungkin nyanyiin doang dan mungkin suara kita jelek, happy birthday gitu misalnya, tapi dia udah happy gitu loh sama apa yang kita kasih dan dia udah berterima kasih banget sama itu. Ya berarti kan kita dihargain di situ kan, gitu sih. Jadi jangan sampai menggarami air laut aja gitu. Gitu sih. Didengar tuh Gen Z. Dan jangan cari cowok, jangan perjuangin cowok yang misalnya kasar, judi. Waduh. Itu kan sesuatu hal yang susah ya diubahnya. Kang selingkuh. Karena itu hal-hal seperti itu aku udah survei itu susah banget berubahnya gitu. Ya, betul. Jadi kalau bisa emang carinya yang nggak perlu, maksudnya nggak kaya, bukan kaya, maksudnya gini loh, kaya tapi pelit gimana? Ya kan, yang penting bertanggung jawab. Karena Kevin itu dulu pas aku kenal kan masih anak kuliah berapa sih uang jajannya, dan anak kuliah zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang yang banyak freelance kan. Nah jadi tuh dulu dia nggak ada uang, maksudnya uang jajan dia pas-pasan, tapi dia ngajak aku jalan-jalan, tahu nggak? Pas aku mau keluarin uang dia tuh nggak bolehin aku bayar, jadi dia bertanggung jawab sama aku gitu loh. Dan uang yang dia keluar tuh receh-receh, kayak aku bahkan kasihan gitu loh. Sampai aku bilang aku aja yang bayar, tapi dia nggak mau. Dan dia pernah ngajak aku jalan-jalan, tapi aku ini taunya dari teman aku ya, teman dia ya, bukan dari mulut dia. Jadi dia tuh sampai rela-relain makan Indomie, satu Indomie dibagi 3 gitu. Jadi biar irit, biar seirit itu. Terus nanti dia pakai nasi gitu untuk ajak aku jalan-jalan. Jadi dari hal-hal kecil itu yang bikin aku, oh berarti gue perjuangin orang yang tepat gitu. Aku pernah kan dulu dekat sama cowok, tapi dia gak mau anterin aku pulang, malah transferin aku uang buat naik taksi kan. Jadi kayak gak kena gitu loh di bagian itu. Tapi kalau ngelihat Kevin effortnya segitu, aku langsung cocok nih buat jadi suami gue. Waduh. Itulah. Ini bukan cuma buat perempuan doang untuk mencari yang tepat ya. Laki-laki zaman sekarang juga tuh. Kalau aku sih ya, terserah mau dibilang aku katro kuno. Tapi menurut aku kayak gimana ya? Ya aku mau aja sih misalkan split bill atau bayar. Tapi kalau dari dianya tidak ada inisiatif. Benar. Kadang jadi males. Iya minimal gitu. dia inisiatif dulu kan. Iya inisiatif. Kalau misalkan nanti juga kita juga mau kok untuk split bill gitu loh. Kita juga tahu diri kok, ya kan. Dan kadang juga aku masih tetap kayak bayarin dia yang lain gitu loh. Tapi minimal dari dia ada effortnya ya kan. Jadi kita tahu dia nggak pelit. Cuma rata-rata kayak teman aku yang udah berpenghasilannya lebih dari cowok, malah cowoknya tuh yang manfaatin ceweknya gitu loh. Iya gak sih? Iya sih, kebanyakan jangan sampai gitu. Kayak gitu ya. Semoga pemirsa Dextalk gak menemukan yang seperti itu. Jangan sampai, apalagi kebanyakan Gen Z ini seperti banteng. Gimana ada tuh? Red flag Gimana? Kalau ada red flag tuh diterobos aja, diseruduk. Suka-sukanya yang emang kalian ini yang green flag. Kalau kamu Gen Z bukan? Gen Z. Oh Gen Z ya? Iya. Kamu jangan jadi seperti itu ya? Iya, semoga enggak ya teman-teman. Baiklah. Nanti kita di belakang kamera aja deh ngobrolnya. Oke, tadi kita udah ngobrol banget. Oke, tadi kita udah ngobrol panjang banget nih sama Kak Cika. Udah dari awal mula suka dari zaman SMA sampai baby Ken lahir ya. Kita udah berbicara banyak banget. Tips-tipsnya jangan lupa diikutin. Ingat, perjuangin yang green flag aja teman-teman ya. Jangan sampai yang merah-merah kalian seruduk. Kalian ini bukan banteng, bukan lagi di Spanyol. Mohon maaf. Baik, terima kasih banyak ya Kak Cika sudah mau berkunjung ke Dextalk kali ini. Untuk teman-teman Dex People semuanya, jangan lupa di like video ini, jangan lupa di subscribe YouTube The Rumah Express, dan komen di bawah kira-kira selanjutnya kita akan undang siapa. Oke? Thank you Kak Cika, thank you juga Dex People, see you.